Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah Kids for Christ, yuk mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, pastikan adik-adik sudah mandi dan makan ya sebelum memulai ibadah, supaya adik-adik bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Kedua, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis adik-adik sebelum memulai beribadah. Ketiga, saat memulai ibadah, adik-adik harus duduk manis dan tidak boleh bercanda sama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, gimana kabarnya hari ini? Kak Tito gimana kabarnya? Baik dong pastinya. Wow, kakak percaya ya semua adik-adik yang ada di rumah pastinya semuanya sehat, semuanya baik-baik saja ya. Amin. Yuk adik-adik, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita masuk penyembahan kita mau memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami adik-adikmu Tuhan Yesus saat pagi hari ini, kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami mau berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus sepanjang 1 minggu ini, sepanjang tadi malam Tuhan, hingga kami bangun, kami dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Yuk adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Hompila Hompimpa. Pakai gerakan ya. Hompila hompimpa, Yesus puja. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Kita mau Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Kak Tito, sepertinya kurang semangat deh adik-adik. Iya nih. Gimana Gimana dong Kak kalau- Tito biar adik-adik semangat? Kita ngapain ya? Oh iya, Kak Jojo, kita lebih semangat lagi ya musiknya. Yuk adik-adik, Ayo kita lebih kita cepat tadi lagi. kita cuman pemanasan ya. Kakak mau adik-adik lebih semangat lagi di rumah memuji Tuhan. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Lagi adik-adik. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dari maut Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku.
hompimpa. Yesus pujaanku, oh oh oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa. Yesus pujaanku, oh oh oh, hompilah hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Tepuk tangan. Yeay. Benar ya adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah jagoan buat hidup kita semua. Oke adik-adik, masih semangat ya berdiri untuk memuji Tuhan ya. Masih dong. Yuk adik-adik. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, Mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Nih adik-adik, bener banget ya lagu barusan Kak Tito ya. Kita gak pernah tahu loh, bahkan banyak orang gak pernah tahu maksud Tuhan kalau sebelum kita apa Kak Tito? Mendengar. Nah benar ya lagu tadi. Nah, yuk kita ulang dari awal ya adik-adik ya lagu tadi ya. Lebih Yuk. semangat ya. Ayo adik-adik gak usah malu ya. Mendidih, Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi adik-adik. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan Sebelum apa? sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ore. Yuk adik-adik silahkan duduk kembali. Ayo adik-adik, kita sudah selesai menyanyikan pujian kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapakku Datang. Mari adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut
sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Mari adik-adik semua kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Mari semua adik-adik kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan pada setiap kami semua Tuhan. Kami kiranya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan sepanjang firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap Tuhan pelajaran yang Engkau ajarkan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya dalam nama-Mu lah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan semuanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Kak Christian. Ya walaupun kita ketemunya secara virtual seperti ini lagi, tapi it's okay. Kita harus tetap semangat. Adik-adik tetap semangat kan? Harus tetap semangat ya. Kak Christian juga semangat pagi hari ini untuk menceritakan firman Tuhan. Tanpa berlama-lama,
sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Yuk adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus terlalu baik buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi Christian yang akan menceritakan firman Tuhan dan adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kami dengar pagi hari ini bisa kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik siap gak dengerin firman Tuhan? Harus siap dong ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tema kita pagi hari ini yaitu kesetiaan yang mendatangkan berkat. Wah, keren banget ya temanya pagi hari ini. Nah, ngomongin kesetiaan yang mendatangkan berkat, pagi hari ini juga kita akan membahas tokoh Alkitab yang beberapa minggu ini juga udah sering dibahas nih. Kira-kira adik-adik tahu gak siapa tokoh Alkitabnya? Ya, tokoh Alkitabnya itu Yosua. Nah, ngomongin tentang Yosua, ngomongin tentang tema juga yang tadi udah kakak sampaikan, kita mau bicarain tentang setia. Ya, setia. Kita mau ngomongin karakter setia yang ada di dalam diri Yosua. Nah, adik-adik, di sini kan ada kata setia. Setia ada berapa huruf? Ada 5. Setia, ada 5 huruf ya adik-adik. Nah, awal dari kata setia itu ada huruf S. Nah, kakak mempunyai arti dari kelima huruf ini. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi kita bahas pertama yaitu huruf S. Kita mau bahas S apa sih yang ada dalam diri Yosua. Yang pertama itu S yaitu selalu melakukan. Selalu melakukan apa ya Yosua? Nah, kita mau baca Alkitab. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab. Keluaran 17 ayat 8 sampai ke 10. Ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah, adik-adik, kalau tadi kita udah baca, itu Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Jadi, ngomongin setia, itu selalu melakukan. Nah, misalnya adik-adik, kalau kita berdoa, misalnya 3 hari, hari Senin, Selasa, Rabu kita berdoa, terus Kamisnya kita lupa berdoa, apakah kita bisa dibilang setia? Itu tidak setia. Jadi kalau ngomongin setia, harus selalu melakukan. Jadi kita bisa belajar dari Yosua ini. Bagaimana Yosua itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Jadi adik-adik kalau mau tahu adik-adik setia atau enggak, kita harus selalu melakukan. Jadi sama seperti yang Yosua sudah lakukan, kita kalau mau setia harus selalu melakukan. Huruf yang kedua itu adalah huruf E. Apa sih arti kata dari huruf E? Yaitu entah apapun yang terjadi. Nah, kisah apa yang bisa kita ambil dari Yosua tentang arti dari entah apapun yang terjadi? Nah, adik-adik, kalau kalian mendengarkan firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Om Alian, kalian harusnya tahu. Kira-kira minggu lalu Om Alian ceritain tentang apa? Kalau adik-adik dengar pasti kalian tahu. Ya, minggu lalu Om Alian ceritain tentang 12 pengintai. Bagaimana ketika itu Musa mengirimkan 12 pengintai ke tanah Kanaan supaya melihat bagaimana keadaan di tanah Kanaan itu. Adik-adik tahu kan ya, di dalam 12 pengintai itu ada 2 orang yang memberikan kabar yang baik. Ada 10 orang yang memberikan kabar yang buruk. Nah,
yang dua orang yang memberikan kabar baik itu ada dua orang. Kira-kira adik-adik tahu gak siapa orang? Ya, dua orang itu adalah Kaleb dan Yosua. Mereka percaya entah apapun yang terjadi, karena mereka memegang janji Tuhan, mereka percaya bahwa tanah Kanaan itu pasti akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jadi mereka menceritakan bahwa, wah benar, di tanah Kanaan itu banyak susu dan madunya. Kita pasti bisa mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Berbeda sama orang-orang yang 10 yang memberitakan kabar yang buruk. Mereka ketakutan. Mereka menceritakan bahwa di tanah Kanaan itu orangnya gede-gede. Kita akan kalah, pasti kita akan mati. Mereka bahkan bisa memakan kita karena orangnya besar-besar. Nah, kebetulan kakak nggak besar, jadi nggak bisa ngasih tahu. Besar-besar pokoknya. Tapi yang dua orang tadi, yang Yosua dan Kaleb, mereka menceritakan entah apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan tanah Kanaan kepada kita, bangsa Israel. Seperti janji Tuhan. Nah, ngomongin entah apapun yang terjadi, adik-adik, itu sama kayak tadi yang kita melakukan doa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Entah apapun yang terjadi, adik-adik, misalnya kalian lagi bete kah? Atau misalnya kalian lagi dimarahin, atau kalian mengalami hari seharian itu lagi kesel, marah. Entah apapun yang terjadi, kalian harus tetap berdoa. Biar kita terus belajar untuk setia. Huruf yang ketiga, yaitu huruf T. Nah, kira-kira apa sih arti dari kata huruf T? Yaitu tidak menunda-nunda. Nah, kira-kira adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua tentang tidak menunda-nunda? Kita kembali lagi ke kisah Musa, waktu itu menyuruh Yosua untuk bersiap dan memilih orang-orang melawan bangsa atau orang Amalek. Adik-adik bisa bayangin nggak ketika misalnya Musa waktu itu nyuruh Yosua, Yosua, segera kamu pilih orang-orang dan bersiap melawan orang Amalek. Tapi Yosua menjawab, ntar dulu Musa, capek. Atau ntar dulu deh Musa, aku lagi males. Atau enggak, nanti tunggu aja mereka kalau udah deket. Atau kira-kira kita lihat, oh itu udah ada tuh orang Amalek. Baru deh aku siapin deh orang-orangnya. Kakak percaya kalau misalnya kayak gitu, Yosua melakukan seperti itu, Yosua menunda-nunda, kakak percaya pasti bangsa Israel itu kalah. Karena apa? Yaitu karena Yosua menunda-nunda. Jadi adik-adik, kalau kita mau setia, kita harus belajar untuk tidak menunda-nunda. Nah, sama seperti apa yang kita mau lakukan adik-adik. Kalau misalnya kita balik lagi ke rutinitas, atau bukan rutinitas, atau hal yang baik yang kita lakukan. Misalnya, kakak udah beberapa kali kasih contoh misalnya tentang berdoa. Kita berdoa setiap hari misalnya jam 5 pagi kita saat teduh. Wah, itu luar biasa. Tapi lama-kelamaan mundur jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Wah, lama-lama sebangunnya aja deh. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita nggak setia adik-adik. Jadi, kalau kita mau setia, kita tidak boleh menunda-nunda. Nah, pastikan adik-adik, kalau kita mau dikatakan setia, kita tidak boleh apa? Menunda-nunda. Huruf keempat atau huruf selanjutnya, yaitu huruf I. Arti kata dari huruf I, yaitu iman kepada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Yosua tentang iman kepada Tuhan? Nah, kita kembali buka Alkitab kita. Nah, adik-adik persiapkan Alkitab, kita mau baca di Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan,
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pembacaan Alkitab yang barusan kita baca itu mengkisahkan tentang Yosua yang menggantikan kepemimpinan Musa. Karena pada waktu itu Musa menyadari adik-adik, dia nggak bisa membawa bangsa Israel masuk sampai tanah Kanaan. Musa tidak bisa memimpin bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Makanya Musa memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Jadi pada waktu itu Musa bilang, ngasih tahu sama Yosua bahwa Yosua, kamu harus percaya, kamu pasti bisa membawa bangsa Israel ini masuk sampai ke tanah Kanaan. Dan kakak percaya, Yosua adalah orang yang setia. Kenapa kakak percaya kayak gitu? Karena Yosua itu dia beriman kepada Tuhan bahwa dia percaya bangsa Israel pasti masuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu pada akhirnya adik-adik bahwa bangsa Israel itu berhasil masuk ke tanah Kanaan dan menguasai tanah Kanaan. Itu karena kenapa? Itu karena Yosua beriman kepada Tuhan. Sama seperti kehidupan kita, orang percaya adik-adik. Kita harus beriman kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu janji-janjinya Tuhan? Itu jawabannya cuma satu, yaitu baca Alkitab. Nah, di Alkitab itu banyak sekali janji-janji Tuhan yang bisa kita dapati. Jadi adik-adik, kalau kita mau beriman kepada Tuhan, kita perlu tahu janji-janjinya. Itu dengan apa? Baca Alkitab. Huruf kelima atau huruf yang terakhir yaitu huruf A. Apa arti kata dari huruf A? Yaitu Allah menyertai. Kisah apa yang bisa kita ambil dari Yosua? Kita kembali lagi baca Alkitab sekali lagi adik-adik. Mari siapkan Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari kisah Yosua yang bisa kita ambil tentang Allah menyertai, itu banyak banget adik-adik. Mulai dari kepemimpinan Musa sampai Yosua, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Kita tahu pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan membelah lautan sehingga bangsa Israel bisa melewati lautan. Terus Tuhan memberikan ada tiang awan dan tiang api. Jadi kalau bangsa Israel pada waktu malam, mereka nggak kedinginan. Pada waktu siang, mereka nggak kepanasan. Dan Tuhan memberikan roti mana yang turun langsung dari langit, sehingga bangsa Israel bisa makan setiap pagi. Dan di situ kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa kepada orang-orang yang setia. Termasuk pada Yosua, kita tahu bahwa bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Itu karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Kenapa penyertaan Tuhan bisa ada untuk bangsa Israel, teruntuk juga untuk Yosua? Kenapa bisa ada? Itu karena Yosua adalah orang yang setia. Jadi ketika setia tadi ada 5 huruf. S-nya apa? Selalu melakukan. E-nya entah apapun yang terjadi. T-nya tidak menunda-nunda. I-nya iman kepada Tuhan dan yang terakhir adalah A. Allah menyertai. Jadi ketika kita melakukan hal yang baik terus-menerus, kita terus baca Alkitab, kita terus beriman kepada Tuhan, kita tidak pernah menunda-nunda, kita percaya, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Kalau Yosua saja Tuhan sertai, pasti Tuhan akan menyertai setiap kita adik-adik. Jadi kalau kita setia, itu akan mendatangkan berkat yang Tuhan berikan pada waktunya Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah patah semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk baca Alkitab, untuk berdoa, untuk beribadah. Pokoknya melakukan semuanya dengan setia. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua, adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami belajar tentang setia. Kami mau belajar bagaimana Yosua
sudah mengajari setiap kami arti dari kesetiaan. Biar kami bisa melakukan apa yang sudah hari ini kami pelajari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ayat hafalan minggu ini, kita ambil di kitab Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi kakak bacain ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kembali lagi di Art and Craft. Waktunya kreativitas. Nah adik-adik, tadi kan kita udah bicarain tentang setia. Nah hari ini kita mau kreativitas bicarain tentang setia. Tapi dari apa ya kak kira-kira? Nah kita mau ngomongin setia, kita mau kreativitas tentang setia itu dari hewan peliharaan. Kira-kira adik-adik tahu gak hewan peliharaan apa yang identik dengan setia? Kita mau belajar gambar hewan itu. Kira-kira apa? Yuk kita belajar sama-sama. Nah adik-adik, bahan-bahan kreativitasnya ini mudah banget. Pasti adik-adik juga bisa temuin di rumah masing-masing tanpa harus beli. Boleh kertas buku kosong atau kalau ada HVS itu akan jauh lebih baik. Dan pulpen. Boleh pulpen, pensil atau pensil warna terserah atau spidol boleh. Nah, kita mau belajar gambar hewan peliharaan yang setia itu anjing. Ya, ikutin langkah-langkahnya. Ayo kakak tungguin. Cepetan, siapin bahan-bahannya. Kertas dan pulpen atau kertas dan pensil. Oke, kalau sudah, ikutin ya. Itu mudah banget. Yang pertama, kita buat lingkaran dulu. Lingkaran. Ya, lingkaran kurang lebih kayak gini deh. Ya, buat lingkaran seperti itu. Seperti apa nih ya, kayak kentang kali. Pokoknya buat aja yang ngikutin kakak. Udah? Kalau udah kita buat lagi lingkaran di atasnya. Bukan lingkaran sih, ya kurang lebih seperti ini deh, ikutin. Sesudah itu, yang di atasnya harus lebih kecil ya. Jadi jangan lebih besar di atas. Harus yang lebih besar itu yang di bagian bawah. Nah, setelah itu kita buat telinga ya, telinganya harus sama rata, jangan sampai beda telinganya. Nah, kurang lebih seperti ini. Udah dibuat. Kalau udah dibuat, nah sekarang kita bikin bagian tubuhnya. Itu kita tarik ke sini, turun ke bawah, sama juga kasih sampingnya juga. Lalu kita buat seperti ini. Ini kakinya nih. Nah, yang sebelah sisinya juga ikutin sama persis. Ya, coba adik-adik udah dibuat seperti ini belum? Nah, kalau udah, kita tinggal yang ini kita tarikin ke atas. Buat seperti ini. Sama juga sama yang ini sebelahnya. Nah, gitu ya, dinaikin ke atas dua-duanya. Setelah itu kita buat ini turun ke bawah ya, sama rata gitu. Sudah? Kalau sudah, kita buat bagian kakinya sekarang. Dibuat lagi sama kayak yang barusan kita buat di sebelah sisinya. Pastiin adik-adik ini dia di tempat yang sama ya, nggak mungkin kakinya di atas ini, jadi samain bareng. Nah kan beda. Nggak apa-apa, pokoknya sama-sama kita belajar gambar bareng-bareng. Nah setelah udah buat sisinya, kita buat ekornya. Itu gampang, kalau ekornya gampang, kakak bisa jamin ini gampang.
Kita naikin ke atas, ya sebelah sini. Terus turunin, tempelin. Jadi. Setelah itu, udah selesai dibuat. Kita buat bagian hidungnya. Kita gambar bulat. Terus. Nah, kalau udah hitam, udah buletan sempurna dan hitam. Ini nggak sempurna sih buletannya. Pokoknya kalian buletin ya. Terus turunin ke bawah. Terus bikin garis seperti ini. Habis itu buat seperti ini. Ini udah mau lihat kan, udah mau jadi nih. Habis itu kita tarik garis kayak gini. Kita buat bagian alisnya. Ini tadi bagian lidah sama hidung. Kita taruh alisnya lagi. Lalu kita gambar matanya. Matanya ini aja, huruf I. Huruf I tapi warnain lebih tebal. Jadi deh anjing lucu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini adik-adik. Jadi kalian boleh banget nanti warnain kupingnya, badannya itu boleh diwarnai. Kurang lebih seperti ini adik-adik. Udah kan ya? Udah dong. Adik-adik bisa pelajarin lagi atau nanti bisa bikin lebih banyak. Boleh banget. Sekian kreativitas kali ini. Sampai jumpa di kreativitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, adik-adik. Kembali lagi bersama kita. Iya, gimana nih firman Tuhan hari ini? Pastinya diberkati dong. Pastinya dong Kak. Oke. Sangat memberkati firman Tuhan hari ini. Oke, sekarang mari kita sama-sama mau masuk ke dalam doa Bapa kami. Mari adik-adik semua kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di adik-adik. minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.